pintu enggak terbuka. Nah, jadi walaupun kita mengatakan sendiri, sebenarnya kita tidak sendiri. Ada Allah dan ada malaikat. Jadi kita harus merasakan bahwa ini Allah sedang melihat, ini malaikat sedang mencatat. Kalau merasakan kehadiran Allah, maka kita tidak mau berbuat jahat. Kenapa? Ada yang lihat. Kenapa kita waktu nggak ada orang mencuri, misalnya? Ada orang mencuri, gitu kan? Kalau nggak ada orang dia mencuri, karena dia nggak tahu ada Allah, nggak sadar. Jadi kita bawa terus dalam kehidupan 24 jam ini ada Allah, yakini ada Allah. Dan memang ada. Kalau nggak meyakini ada Allah, berarti dia ya tauhidnya salah, ya kan? Tauhidnya salah. Jadi ada Allah yang melihat, maka itu dapat memberi perlindungan kepada kita. Perlindungan kita tidak mau berbuat jahat karena malu dengan Allah dan termotivasi untuk berbuat baik. Kita yakini juga apapun yang kita lakukan ada yang mencatat. Ada yang mencatat. Kayak tadi saya ceritakan, kita beli minum untuk kawan-kawan, itu kan kebaikan. Nah, kawan-kawan dapat minum, kita yang beli. Nah, kita yakini itu sudah dicatat. Baru niat saja ada di rumah, nanti saya yang beli minum. Itu sudah dicatat pahala. Kalau kebaikan, niat saya sudah dicatat. Gitu kan? Tapi kalau ingin berbuat jahat, nanti saya kalau jumpa dia, mau saya tonjok hidungnya. Karena masa hidung dia lebih mancung dari hidung saya. Tonjok nanti, biar sama. Pesek. Itu niat jahat. Sebelum ditonjok enggak masalah. Kalau benar-benar ditonjok baru dicatat. Ini kan hebatnya luar biasa Jadi makanya niat terus. Jadi kalau kita sudah minum tadi, ini kan contoh saja, contoh ringan. Kita kan sudah ada poin pahalanya. Pahala katakanlah ini satu tempat pahala, satu goni. Kita sudah ada bekal. Itulah takwa tadi. Bergerak lagi membagikan minum, masukkan lagi poin. Kayak main TikTok dikasih poin, ya kan? Kalau memasukkan kawan itu banyak lagi dapat bonusnya. Kenapa orang mau? Karena dia dapat poin. Kenapa orang mau mandi lumpur? Ya kan? Ada orang mandi lumpur di TikTok tuh. Kenapa dia mau? Kan cari poin dia. Nah, coba kita yakini itu pahala. Pasti nggak akan ada ini kan yang menolak berbuat baik. Pasti semua berebut hari ini saya yang beli. Nggak apa-apa, saya yang beli. Kamu duduk aja. Kenapa? Karena dia ingin dapat poin. Ingin dapat poin. Dia semua akan berlomba, saya duluan. Bukan menunggu-nunggu. Itu dia enggak mencari pahala karena kita tidak menyadari kan. Itu kalau itu kita lakukan setiap hari, coba bayangkan kita sudah 1 ton per hari, 1 ton. Ada sampah terus buang, dapat lagi. Ada anak-anak yang begini kita terus tangani, dapat lagi. Semua kita tangani. Tidak sadar umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita sudah bertonton pahala. Pahala inilah watazawadu inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Inilah bekal. Sampai hari kiamat ada timbangan. Gitu kan? Mizan, timbangan. Letakkanlah amal kita. Ini kebaikan, ini keburukan. Lihat mana kecenderungannya, kemana menangnya. Ya kan? Makanya kadang-kadang kita tidak mau, padahal ini kalau ini diniatkan, setiap hari kita pahala. Jadi tidak berpikir, saya ini bagaimana masuk surga ya? Saya belum sanggup berpuasa Senin Kemis. Bagaimana ya? Saya nggak hafal 30 juz.
Bagaimana ya, saya belum pernah umrah. Bagaimana ya, saya bukan penceramah. Bagaimana ya, saya tidak menyumbang 1 miliar. Kan seolah-olah tidak masuk surga kalau enggak melakukan itu. Tidak, itu juga dapat pahala. Yang ringan tadi juga dapat pahala. Jadi kita, makanya saya bilang, semua kita ada cara masuk surga. Yang kaya, yang miskin, yang pandai, tidak pandai, lelaki, perempuan, lemah, kuat, sehat, sakit, semua ada peluang yang sama. Jadi jangan menunggu yang besar dari yang kecil-kecil. Maka itu tidak merugi pada hari kiamat. Yang merugi yang tidak niat apa-apa, bekerja 20 tahun di lembaga tahfiz misalnya, 20 tahun ternyata kosong karena tidak ada jaminan penghafal Quran masuk surga, tidak ada jaminan. Ya, kan Nabi bilang hafal Quran masuk surga. Itu kan tinjauannya bagaimana? Ya kan? Bahkan orang yang dimasukkan pertama ke dalam neraka termasuk orang syahid, orang berilmu, orang suka bersedekah. Kenapa enggak masuk surga? Kalau niat dia itu sebenarnya bukan hafal Quran karena Allah. Kalau niat hafal Quran dia untuk mencari nafkah, untuk cari materi, untuk cari uang. Ini kalau saya hafal Quran gajinya 10 juta. Ini saya hafal Quran. Berarti dia hafal Quran untuk gaji 10 juta. Ya dapat gaji 10 juta kalau ada. Enggak dapat pahala. Kenapa kamu mau mengajar? Ya, saya akan cari uang. Dapat uangnya, tidak dapat pahala. Kan enggak jaminan. Ya hati-hati. Hati-hati yang hafal Quran. Hati-hati yang ada ilmunya. Hati-hati. Jangan mentang-mentang hafal Quran ada ilmu masuk surga, tidak. Itu bisa saja yang duluan masuk surga yang jual yang tadi itu, yang jual buah rambut, jual buah labu, pisang goreng. Bisa saja mereka lebih cepat masuk surga daripada seorang ustazah, ustadz misalnya. Karena yang jual pisang goreng niatnya, kenapa kamu jual pisang goreng? Ya kalau enggak saya jual pisang goreng, siapa yang menafkahi keluarga? Saya kan punya kewajiban menafkahi anak-anak saya. Ibadah dia itu. Jual pisang goreng, pahala. Datang peminta sedekah, uangnya baru ada 5.000, dia ambil 500 rupiah, dikasih sedekah. Itu seolah 500 rupiah itu mengalahkan sedekah orang juta-juta. Karena orang sedekah juta-juta, uangnya juta-juta kan. Dia cuma 5.000. Itu banyak nilainya. Bisa dia penuh keikhlasan, itulah surga. Kita tidak hitung-hitung. Ikan ada bayi dah tak kerja. Nyon ada bayi ada kerja ni. Nyon ada bayi ada kerja ni. Berarti dia tidak pernah niat ingin mentransfer Al-Quran kepada muridnya dengan tujuan jariah. Tidak itu. Ada bayi, ada berjali. Itu hak orang, silahkan. Tapi yang saya mau ceritakan, pahalanya, jangan nggak dapat pahala. Maka hati-hati, jangan terlena. Jangan berpikir kita sudah pasti masuk surga. Betulkan niat. Betulkan niat. Dan kita perbaharui, kalau memang sudah silap, kita balik lagi. Sehingga ini menjadi nilai ibadah. Karena kita dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat kita. Coba cek, ada musyrik? Belum, Enggak ada.